Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbun tuhibbul zaman. Bapak Ibu dan kawan-kawan sekalian, malam minggu bertanya ke Aki, Ki, sekarang Pak Dedi suka nyebut pancakarya. Nah, menurut Aki apa yang disebut dengan pancakarya dalam kasunaan? Bagus. Pertanyaannya bagus, mengingatkan lagi Aki ya. Begini, Aki tahu pancakarya itu ada 3 ya yang Aki alami. Yang pertama pancakarya kasundaan. Aki tahu mulai tahun 1962. Pada saat itu umur Aki 11 tahun karena Aki sudah menjadi pemain seni. Mulai dari pencak silat sampai pada calung, gondang, gening karsmen dan lain sebagainya. Seni tari segala macam Pak gitu. Jadi tahun 92 sudah diajarin 62 sudah diajarin tentang pancakarya kesenian, kesundaan. Sedangkan pancakarya yang kedua Aki kenal pada saat sistem lomba desa mulai Pelita 1, yaitu tahun 1969. Pak Harto kan Pelita 1. Di situ lomba desa itu disebutnya juga pancakarya. Kemudian yang ketiga Aki tahu pancakarya itu adalah strategi program KB nasional 1980. Ya, jadi perpindahan secara revitalisasi total ke 1 itu dengan adanya lahirnya strategi pancakarya. Secara umum panca itu kan 5, karya itu kerja. Jadi 5 pekerjaan. Apa saja yang harus kerja? Sebetulnya itu pancakarya itu siklus dari kehidupan, baik individual maupun bermasyarakat dan bernegara. Gitu Kang pancakarya teh. Bolehlah kita urai ya. Malam ini kita urai tentang pancakarya kasundaan. Pancakarya itu sama, judulnya sama. Baik yang di, kecuali yang di KB ya, yang di lomba desa dan yang di kasundaan sama. Budi, cipta, rasa, karsa dan karya. Itu pancakarya. Tahun 70-an itu di daerah Aki jadi juara. Desanya itu, Desa Pasir Jambu juara Jawa Barat, Desa Rawabogo juara Jawa Barat, Desa Panyacokan juara Jawa Barat. Ada yang kategori juara umum, tapi ada juga yang kategori juara 1 atau juara 2. Begitu. Nah itulah yang disebut dengan pancakarya. Nah apa yang disebut dengan pancakarya dalam kasundaan? Yang pertama adalah budi. Budi itu adalah bagian dari budaya. Budaya itu kan usikna budi jeung daya. Nah, budi gambaran ati, basa kalangkang rasa, seni rengkak polahna manusia ngedalkeun eusi hatena. Di mana letaknya budi? Dina hate. Mata orang Sunda suka nyebut sir budi. Sir budi itu adalah kereteg hate. Kalau dalam agama itu adalah innamal amalu binniyat. Jadi niatnya di dalam hati. Nah, digambarkan Aki yang mulai belajar ya tahun 61. Aki sudah jadi juara tuh. Sudah jadi juara pencaksilat seantar 8. Antara perkebunan-perkebunan di Jawa Barat. Anaknya yang usia di bawah 10 tahun itu Aki juaranya. Nah itu kan diajarin tuh. Bapak Aki juga tukang silat. Tapi Aki mah belajarnya dari yang lain. Kalau diajar sama bapak sendiri katanya suka bedegong. Lihat ini di dalam itu ya. Makanya di dalam pencaksilat itu jurus yang pertama itu adalah la ilaha. Ke depan kan? Ini nih, lihat nih. La ilaha ini menolak. Tidak ada lagi Tuhan. Teu aya Tuhan, teu aya Tuhan. La ilaha ditarik ke sini. Ha illallah. Nah, ha illallah. Nah, itu di dalam hati. Jadi tidak ada lagi Tuhan kecuali Allah. Itu di dalam seni begitu filosofinya. Banyak lagi ya. Apalagi dalam Cianjuran. Nah, itu budi. Jadi yang pertama budi itu adalah dalam hati. Kemudian cipta. Cipta itu dalam otak. Nah, mulai otak itu jalan.
Jadi menciptakan sesuatu, ya. Hayang naon ya hayang ima. Menciptakan adalah menciptakan sesuatu di dalam diri, adalah pengembangan dari kehendak dalam hati diciptakan dalam otak. Begitunya numatak HD ku omong, goreng ku omong dan lain sebagainya, itu otak kita itu harus jalan. Kata Pak Dedi itu kan kita harus pinter dan singer begitu ya. Jadi kalau pinter saja nggak cukup orang itu, harus singer, harus terampil, harus banyak keterampilan, multi talent ya. Kalau zaman sekarang gitu, itu budi cipta dalam otak. Kemudian rasa, kembali kepada perasaan. Nah, sariring-riring dumadi, sarengkak, saparipola. Tah kudu kumaha, kudu hanap asor, DP-DP, pinter aing komo dengen, bisa aing komo dengen. Nah, itu yang disebut dengan rasa, menyatukan rasa. Jadi kudu naon teh sarasa, ngadahar uyah sarua asina, ngadahar gula sarua amisna. Sapa pahit, sama manis, samanah, satanaga, samiuk, sabilulungan, ngawujudkeun pangbangunan. Itu sarasa. Jadi itu jadi budi cipta rasa. Nah, begitu di dalam kasunaan itu ya. Jadi dalam artinya pinter aing komo dengen, bisa aing komo dengen. Apalagi kalau saya bisa, apalagi orang lain. Jangan sampai saya yang bisa kamu nggak bisa, itu sombong namanya. Nah, kesananya karena kerendahan hati, maka orang Sunda itu ilmunya tidak menyebar. Karena eta teh tara agul ku payung butut, adean ku kuda berem. Aki ulang-ulang ya. Jadi payung butut itu adalah punya rezeki, tapi butut. Begitu bututnya itu bukan butut barangnya saja, ya. Misalnya boga baju gesoek butut kan. Ada lagi barangnya bagus, tapi di dalamnya terdapat haram. Dalam nggak? Dalam nggak diajar Sunda? Dalam. Tapi kenapa ya Ki orang Sundanya tidak merasakan? Tidak diajar. Keburu datang dari barat dan dari timur. Dari timur itu ajaran agama yang fokus saja. Sehingga seolah-olah kalau ada kasundaan itu haram, musyrik. Gitu. Itu padahal di situ di dalam rasa itu ulah lalawara. Makanya dibuat oleh Mang Koko itu lagunya Sabilulungan. Sabilulungan dasar gotong royong. Jadi data gotong royong itu dari sabilulungan, dari rasa, dari hati. Lamun teh sate mese. Sabilulungan sifat silih rojong. Kalau ada orang yang sakit ditengok, itu silih rojong namanya. Kalau ada yang tidak makan dikasih, itu silih rojong. Sabilulungan dasar gotong royong. Sabilulungan sifat silih rojong. Sabilulungan genteng ulah potong. Jadi genteng itu sudah tipis gitu, tapi jangan putus gitu, terus nyambung ya dari masa ke masa, langgeng abadi. Makanya orang Sunda pada ini suka nyebut yang disebut alam kalanggengan itu sanes alam akhirat, kata orang Sunda, yaitu menyatukan alam bihari, alam dulu waktu kita sebelum ke dunia, alam kiwari di alam dunia, dan alam poe isuk yaitu alam yang akan datang nanti di alam akhirat. Oceh. Itu ya, rasa itu berat. Makanya selalu ngomong, kalau kita ngomong dengan dengan mulut didengarnya oleh telinga. Tapi kalau ngomongnya dengan hati, kita akan didengar oleh rasa. Begitu, dalam itu, rasa itu. Ya nanti kalau di lomba desa besok ya dibahas rasanya itu di mana. Karena unsurnya sama. Pancakarya lomba desa juga adalah budi cipta rasa karsa dan karya. Nah yang keempat karsa. Karsa itu penggerak. Karsa itu lulugu. Karsa itu adalah orang yang mulai mempunyai prakarsa, pemrakarsa kan dalam bahasa Indonesia. Artinya adalah orang yang punya ide, orang yang menggerakkan. Ya bisa pupuhu, bisa lulugu kan begitu, atau orang-orang yang mendorong dan lain sebagainya. Coba lihatlah di dalam kasundaan itu, kalau ada yang kuriak itu membangun rumah, itu semua kampung kan membantu. Aduh kami mah belum bisa hari ini karena ada keperluan tanur, besoklah saya mah. Itu begitu sampai selesai.
tidak dibayar. Nah, itu yang disebut dengan karsa. Dan yang kelimanya itu adalah karya. Karya itu kerja nyatanya. Jadi sekali lagi, budi ada dalam hati, cipta ada dalam otak, rasa ada dalam perasaan, seluruh tubuh teh ya. Jadi kacibit kulit ke bawah daging. Jadi kalau kan kita tuh yang sakitnya gigi juga satu di sisi, tapi sakitnya seluruh wujud. Itu adalah rasa. Jadi sama rasa, ya. Jadi kudu non tadi kudu ngadahar gula sarua amisna, ngadahar uyah sarua asina. Dan yang terakhir adalah karya, yaitu pekerjaan real, pekerjaan nyata, pekerjaan bukti. Ciri kudu buktina naon teh karya kudu kunyatana. Jadi jangan ukur semet omon-omon saja kalau zaman sekarang seperti itu. Itu yang disebut dengan pancakarya dalam Kasundaan. Kita besok sambung, ada pancakarya dalam lomba desa dan ada pancakarya program KB. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.